tidak bisa sholat dengan normal. Nggih. Orang itu kalau duduk di kursi nonsem seperti yang di pojok itu kan, kursi itu kan biasanya sholat ya ada yang berdiri dulu, nanti rukuknya duduk, baru sujudnya juga duduk. Nah yang janggal itu bagi saya itu orang bisa berdiri ya, itu nanti waktu rukuk duduk, nah waktu sujud juga duduk. Padahal itu kan gini Gus ya, posisi rukuk dengan sujud itu rukuknya itu ya ikut rukuk biasa, rukuk biasa seperti orang normal, tapi pada saat sujud ya duduk. Pada seharusnya sujud itu kan posisinya harusnya lebih rendah daripada rukuk. Nggih. Bon, kalau jelaskan secara umum mawon ya. Membahas mengenai masalah sholat di atas kursi. Kalau beri secara global mawon biar jenengan kalau sudah paham dengan kaidah globalnya, jenengan nanti bisa menyikapi segala permasalahan. Secara kaidah awalnya, orang itu wajib sholat dalam keadaan berdiri jika memang dia mampu. Dia mampu, orang ngeluh, yora, tidak ada penyakit apa-apa. Sholat wajib berdiri untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah bebas. Sehingga untuk sholat fardu karena ada kewajiban harus dilakukan untuk berdiri dalam keadaan dia mampu, mengecualikan kalau kondisi tidak mampu, maka boleh untuk melakukan sholat dalam keadaan duduk. Satu. Batasan tidak mampunya bagaimana? Akan kalian para ulama, sekira kalau dia memaksakan tetap berdiri, niscaya dia akan merasakan kesakitan, yang kesakitan itu sangat mengganggu konsentrasinya di dalam sholat. Ngeluh ngoten nggih. Umpama dek ini sholat nambah ngadeg ngoten beliur. Terus ngene iki ya kuat jane tapi beliur. Sholatnya gak iso konsen, berarti dia seperti itu tidak mampu. Jadi tidak mampu itu batasannya bukan kok dia itu benar-benar lumpuh sehingga harus duduk badan. Tapi yang penting sekira dia itu memaksakan berdiri, niscaya dia akan merasa sakit, yang sakit itu akan mengganggu konsentrasinya dia sholat, maka dia sudah dianggap tidak mampu. Boleh untuk sholat dalam keadaan duduk. Tapi diingatkan oleh Al-Imam Al-Jazairi di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, orang itu tidak mampu tapi tetap wajib untuk melakukan semampu-mampunya sesedikit apapun. Dicontohkan walaupun cuma takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan sedih loh, Allahu Akbar. Sekiranya dekne masih mampu berdiri sekadar takbiratul ihram, wajib dia untuk berdiri untuk kadar yang dia mampu berupa takbiratul ihram itu saja. Allahu Akbar, takbiratul ihram berdiri marane serada kuat baru lho. Sing garai angel, sing garai penyakit, wong ketok kursi dadi males. Dono kursi enak iki, salat ambek lungguh. Majak sepuh bahasa kasar ngono Majak sepuh. Kok jagongan ngopi cangkruan kancane kuat. Giliran sholat ngadeg ke kursi, dadi arek bayi ngeleset katene ambek lungguh arek. Satu itu. Ketika orang sholat dalam keadaan duduk, dia masih wajib untuk menyempurnakan rukuk dan juga sujudnya secara normal. Secara normal, melakukan rukuk dan juga sujudnya secara normal. Berarti kalau orang duduk seperti ini ya rukuknya seperti ini. Sujudnya juga harus meletakkan kepala di bumi. Kalau dia mampu.
Tapi kalau dia juga sama, berada di titik di mana dia tidak mampu untuk melakukan ruku secara normal, umpama dia melakukan memaksa, niscaya ngeluh atau benar-benar sakit, berarti dia tidak mampu, nggak masalah. Begitu juga dengan sujud. Sehingga sekali lagi batasannya itu pada mampu atau tidaknya. Tapi yang sulit adalah orang sekarang ikut terlalu gampang. Itu lho sing repot. Paham ya? Sing gampang itu sing angel. Aslinya dia ini sujud secara normal, rukuk secara normal mampu. Males wes kadung lungguh nang kursi ini. Katanya delosor, sujud iki rada males. Lah repot ngoten niku. Sehingga yang mengetahui pribadinya masing-masing. Kita tidak perlu menghukumi, tapi perlu untuk memberitahu. Tidak perlu menghukumi, tapi perlu untuk memberi tahu. Bon, batasannya sudah jelas nih. Yang penting kalau selagi dia masih mampu, jangan membohongi diri sendiri. Bukan artinya begini, artinya gini. Berdiri bisa dilakukan dengan normal. Rukuk juga dengan normal. Yang tidak mampu itu sujudnya. Nah, sujudnya itu ya pada saat dia memang akan ada orang-orang yang tidak bisa duduk kan. Tidak bisa duduk. Tapi sujudnya itu dengan duduk. Ya wes, jelas loh. Kalau dia tidak mampunya cuma dalam sujudnya, ya berarti di titik itu yang dia boleh untuk tidak dalam kondisi normal. Sholatnya tetap ngadeg, baca Fatihah, rukuk tetap normal. Wae sujud gai sok longgo nang kursi. Isyarat sujud semampunya ngeten. Ngoten lho. Mulane kan kula sampeyan memberikan batasan-batasannya. Selagi dia masih mampu ya wajib, kalau tidak mampu ya wis. Sampun nggih. Pun bener percaya malih. Saking kula kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.